Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan Frasasi Channel. Di video kali ini kita mau bikin kari pap nih bun. Ini tuh sangat renyah dan sangat enak banget ya. Tuh bisa dilihat ya ininya ya, teksturnya sangat lucu banget. Tuh ini bisa kelihatan ya dari garis-garisnya. Jadi buat kalian yang pengen tahu cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya. Nah, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol loncengnya juga ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yuk, tanpa harus berlama-lama, kita buat bareng-bareng. Nah, untuk bahan isiannya di sini saya pakai kentang ya. Ini sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian ini ada wortel ya, sama dipotong kecil-kecil dadu seperti itu. Ini ada daun bawang yang sudah saya iris-iris. Nah, untuk bumbunya saya pakai cabai, bawang merah sama bawang putih aja ya, disesuaikan tergantung ininya ya, banyaknya masakan kita. Nah, di sini sudah ada ayam yang sudah matang ya, disuir-suir. Kemudian untuk bumbunya saya tumbuk ya, biar halus. Tambahkan garam sedikit aja ya, lalu ulek sampai bumbu halus. Nah, di sini saya tidak memakai bumbu kari ya, karena kurang begitu suka sama kari. Jadi saya di sini pakainya bumbu ini aja ya, bumbu biasa gitu. Jadi buat kalian yang suka sama kari bisa ditambahin bumbu karinya ya. Kemudian tumis bumbu dan tambahkan minyak secukupnya ya. Lalu tumis bumbu yang sudah halus sampai matang ya, sampai harum gitu. Nah, bagi yang suka sama kari bisa ditambahin ya bubuk kari atau sejenisnya gitu ya. Tapi di sini saya tidak memakai ya. Jadi tergantung selera masing-masing. Nah, sebelumnya saya sudah bikin tutorial cara membuat pastel ya, bisa jual 1000-an. Jadi buat kalian yang pengen tahu bisa klik tulisan yang di atas ini ya. Kemudian saya masukin kentang yang sudah dicuci bersih sama wortelnya juga ya. Diaduk sampai semua tercampur merata. Kemudian tambahkan air ya, tambahkan air secukupnya aja agar wortel sama kentangnya itu bisa terendam ya. Kemudian saya mau tambahkan penyedap rasa ya, micin. Kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu tutup ya sampai matang. Kemudian saya mau tambahkan gula ya, terus aduk sebentar. Lalu saya mau tambahkan ayam, aduk lagi. Jadi ayamnya saya taruh belakang karena ayamnya sudah matang ya, jadi tinggal dicampur aja gitu. Kemudian saya mau tambahkan daun bawangnya yang sudah diiris-iris. Ini udah matang ya, jadi daun bawang juga ini ya terakhir. Nah, ini dia udah mateng. Kemudian saya mau pindahin ke mangkok atau piring ya, disisihkan. ...250 gram tepung terigu, ini saya pakai Pro sedang ya, merek segitiga biru. Kemudian 1 sendok teh gula, setengah sendok teh garam. Lalu saya tambahkan 85 gram mentega ya, bisa juga margarin. Kemudian saya tambahkan 100 ml air ya, ini airnya saya pakai air dingin. Terus diaduk-aduk sampai semua tercampur merata ya, diuleni gitu. Nah, ini udah semua tercampur merata. Kemudian uleni kayak orang nyuci baju ya, caranya seperti ini. Tuh, uleni kurang lebih 3-5 menit ya. Nah, ini udah kalis ya. Jadi saya mau masukin ke dalam plastik agar adonannya tetap lembab dan tidak kering ya. Dibulat-bulatkan terlebih dahulu sebelum dimasukin ke plastik.
Nah, ini setelah dimasukin ke plastik, lalu istirahatkan adonan kurang lebih 30 menit ya, agar adonan rileks. Kemudian disisihkan. Saya mau lanjut bikin adonan yang keduanya ya. Jadi ini disisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya masih pakai wadah yang sama, 100 gram tepung terigu, kemudian 40 gram minyak sayur ya. Lalu saya uleni lagi sampai semua tercampur merata ya. Nah, setelah tercampur, kemudian saya mau uleni pakai tangan ya, agar hasilnya lebih bagus. Nah, setelah adonan tercampur merata, lalu kita bulat-bulatkan ya. Kemudian saya mau masukin ke dalam plastik agar adonan tidak kering ya. Kemudian diistirahatkan kurang lebih 20 menit ya. Sambil menunggu adonan yang pertama ya. Kita diamkan. Nah, setelah diistirahatkan, kemudian keluarkan adonan dari plastik. Ini adonan sudah kelihatannya sudah rileks. Kemudian saya mau bagi adonan menjadi 4 bagian ya. Kita potong. Nah, ini adonan setelah dibulat-bulatkan, kemudian tutup agar tidak kering ya. Kemudian saya mau lanjut adonan yang keduanya. Ini juga dibagi menjadi 4 bagian ya. Kita potong menjadi 4 bagian. Seperti ini ya. Tuh. Sama ya, ini dibulat-bulatkan juga. Nah, setelah itu simpan, tutupin dengan plastik. Kemudian ambil adonan yang pertama dan ambil adonan yang kedua ya. Ini kita masukin adonan yang keduanya. Lalu caranya seperti ini ya, ditutup. Nah, dicubit-cubit, ini dibulat-bulatkan ya, seperti ini. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Lalu masukin juga agar tidak kering adonannya. Kemudian ambil satu lagi. Sama ya, lakukan hal yang sama sampai adonan selesai ya. Tuh, caranya seperti ini. Jadi adonan yang pertama, yang ke satu sama adonan yang kedua dijadikan satu ya. Caranya seperti ini ya, sama dibulat-bulatkan, dicubit-cubitin. Tuh, seperti ini. Nah, ini udah selesai semua. Nah, ambil satu adonan, lalu biarkan yang tiganya tertutup ya. Kemudian gilas perlahan ya, gilas sampai tipis perlahan, jangan sampai adonannya robek ya. Ini gilasnya menggunakan rolling pin. Pelan-pelan aja. Nah, setelah itu gulung adonan ya. Gulung caranya seperti ini. Pelan-pelan aja. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian saya mau gilas lagi ya, tipis. Sama pelan-pelan aja, jangan sampai adonannya robek ya. Jadi menggilas adonannya itu 2 kali ya. Yang pertama tadi ya, caranya tuh yang pertama adonannya itu melebar ya, panjang melebar. Kalau yang kedua, yang ini adonannya itu panjang tapi enggak melebar ya. Tuh, ini enggak muat ya sepertinya ya. Jadi mesti dimiringin ya ini adonannya. Nah, ini kemudian sama ya, digulung-gulung juga. Tuh, caranya seperti ini. Terus
Nah, ini udah selesai ya. Kemudian saya mau potong adonan menjadi 4 bagian ya. Jadi dipotong bagian tengahnya. Kemudian tuh hasilnya seperti ini ya. Saya mau kasih lihat ya. Ini adonannya seperti itu. Hasilnya itu memang ada bundar-bundar gitu ya. Tuh. Seperti ini ya. Kelihatan kan garis-garis bundarnya. Kemudian saya mau belah ya. Ini dibelah jadi 2. Yang satunya juga sama ya, yang satunya juga sama dibelah menjadi 2. Jadi satu ini jadi 4 ya. Tuh, kemudian saya mau masukin ke sini ya, ditutup ya biar nggak kering gitu ya. Tuh, seperti ini. Jadi mesti ditutup ya. Kemudian saya mau cetak ya, ini sama digilas-gilas, tapi di sini saya mencoba pakai gelas ya. Jadi di sini saya pakai gelas beling. Caranya seperti ini, ditekan-tekan, dilebar-lebarin ya. Nah, ini adonannya kelihatan ya, berlapis-lapis tuh. Seperti ini ya hasilnya ya adonannya. Kemudian saya mau isi ya. Ini isiannya yang tadi sudah saya masak. Kalau untuk isian bebas ya, mau pakai apa aja. Isi secukupnya, jangan sampai penuh ya. Rekatkan kedua sisinya sambil dicubit-cubit perlahan ya. Caranya seperti ini agar adonannya bisa menempel ya. Nah, setelah menempel, kemudian ini caranya dilipat-lipat ya, sama kayak bikin pastel tuh, perlahan seperti ini, dilipat, dilipat tuh. Ini ditekan, dilipat, ditekan, dilipat ya. Tuh, seperti ini ya. Ini sangat gampang banget. Tuh. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Kemudian saya akan ulangi satu kali lagi ya. Tuh, ditekan-tekan sama. Setelah sudah menempel, kemudian sama ditekan, dilipat, ditekan, dilipat dari bagian bawah terus sampai ke atas ya. Tuh, ini sangat gampang banget. Ditekan, dilipat, ditekan, dilipat ya. Nah, jadi adonannya seperti ini ya. Kari papnya tuh. Ini bentuknya lucu ya, bagus, unik gitu. Siapkan minyak secukupnya ya, lalu panaskan. Untuk menggorengnya jangan pakai api besar ya, pakai api sedang aja. Masukin kari papnya 5 atau 6 ya. Jadi minyaknya itu memang agak banyak ya, biar hasilnya juga lebih bagus. Nah, ini udah kecoklatan ya, jadi tuh ini ada yang ini ya, pecah satu tuh kelihatan ya. Enggak pecah sih, cuman ada yang itu tuh bolong tuh adonannya tuh. Nah, ini udah matang ya. Ini hasilnya seperti ini, cantik banget ya, lucu gitu bentuknya, ada lingkar-lingkar bulat-bulatan gitu ya. Satu resep jadi 16 biji ya kari papnya. Jadi kalau mau bikin banyak tinggal ditambahin aja ya takaran dan ukurannya.
Jika teman-teman ada pertanyaan atau request bisa tulis di kolom komentar ya. Ini dia hasilnya, ini semua sudah digoreng ya. Nah, nanti saya mau kasih lihat ya, ini renyahnya tuh seperti apa. Saya mau buka satu ya. Tuh, ini lucu banget bentuknya. Renyah banget, lembut gitu ya. Ini tahan lama gitu ya. Renyahnya itu tahan lama karena memang sangat kriuk lembut gitu ya. Adonannya tuh sangat lembut karena ada mentega butter gitu ya. Buat yang sudah nonton videonya, terima kasih ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.